Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita sudah sampai di bab 20, yaitu Samba server. Kali ini kita akan mengkonfigurasi Samba read only, lalu kita akan mengakses Samba share dari Ubuntu client, yang mana pada bab sebelumnya itu kita sempat mengkonfigurasi tentang NFS server, dan sekarang kita akan melakukannya pada Samba. Lalu selanjutnya ada konfigurasi Samba read write, lalu yang keempat ada mount Samba permanen, yang kelima ada fix mount Samba permanen. Seperti yang teman-teman ketahui, NFS merupakan standar for Linux sharing yang mana itu digunakan untuk tukar-menukar data dari Linux ke Linux. Sedangkan Samba itu merupakan standar untuk Windows file sharing, jadi jika terdapat file server berbasis Linux dan kliennya adalah Windows, maka Windows atau Linux tersebut harus memiliki software atau tools yang bernama Samba. Jadi untuk lab kali ini itu kita akan menginstal Samba servernya itu di Ubuntu server ya. Jika lab sebelumnya itu kita install NFS ada di Debian server atau server 1, sekarang kita akan menginstal di server 2 sebagai file server dengan menggunakan Samba. Yang mana untuk kliennya itu kita tidak akan menggunakan Windows OS, tapi kita akan menggunakan yaitu Ubuntu desktop atau klien. Karena kita akan mempraktikkan konfigurasinya, yang terpenting adalah pembelajaran terhadap konfigurasinya. Yang pertama itu kita harus menginstal terlebih dahulu Samba pada Ubuntu server. Pastikan Ubuntu server itu bisa ping ya. Oke, bisa. Lalu di sini kita ketikkan sudo apt install Samba. Enter. Sebelum passwordnya. Dimana saya akan masuk terlebih dahulu ke dalam root. Lalu saya akan membuat direktori yang akan saya share ke Ubuntu client ini yang bernama misal Samba. Jangan lupa slash ya, karena itu kita akan membuatnya itu pada direktori root ya. Di sini nanti akan muncul direktori yang kita buat. Di sini kita slash. Oke, sudah ada ya Samba 10-nya. Langkah selanjutnya itu kita harus mengonfigurasi direktori tersebut, yang mana kita akan mengonfigurasi dan akan kita share yaitu pada nano Samba /smd.conf. Ini sangat banyak sekali konfigurasinya ataupun template yang disediakan oleh Samba, yang mana kita tidak akan menggunakan salah satunya, jadi kita hanya akan melakukan file sharing terhadap direktori yang sudah kita buat, yaitu Samba 10 pada paling bawah sini ya. Di sini yang pertama kita buka kurung, lalu tutup kurung, lalu di sini kita isi name file sharing yaitu Samba /10. Jadi untuk penamaan direktori sharingnya ini tidak harus sama dengan direktori yang kita share. Contoh di sini saya akan men-sharing direktori yang bernama Samba 10, maka untuk penamaan file sharingnya itu tidak harus sama dengan direktori Samba 10. Di sini bisa Samba share atau misal Samba 20, itu terserah teman-teman. Jadi yang kita sesuaikan dengan nama direktori yang kita share itu berada pada path. Di sini kita tab, lalu kita tulis path sama dengan. Karena saya ingin meng-share direktori yang bernama Samba 10, maka path-nya kita gunakan Samba 10 seperti ini. Lalu di sini kita tab, kita tulis only sama dengan yes, yang mana ini mengartikan bahwa direktori Samba 10 itu hanya bisa di read only. Lalu untuk quest only dengan yes, jadi quest ataupun siapa saja itu bisa melakukan akses terhadap file ataupun direktori Samba 10. Lalu di sini kita Ctrl X ya, kemudian kita enter, lalu kita restart pada SMBD dengan systemctl restart SMBD, enter. Mungkin ini salah. Oke, ini berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengakses Samba share dari Ubuntu client, yang mana pada pembahasan sebelumnya itu kita sudah melakukan konfigurasi file sharing pada Ubuntu server, lalu direktori yang saya share itu bernama Samba 10, yang mana sekarang akan kita akses melalui klien Ubuntu. Oke, langsung saja di sini pastikan klien Ubuntu itu dapat ping atau berkomunikasi dengan Ubuntu server, yang mana Ubuntu server itu memiliki IP address, yang mana Ubuntu server itu memiliki IP 10.10.10.3. Oke.
10. Oke, ini bisa ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengakses file atau directory yang bernama Samba 10 ya, ini yang mana sudah kita konfigurasi untuk share di sini. Di sini ada dua cara, yaitu menggunakan GUI atau tampilan melalui file atau melalui CLI. Untuk tampilan di sini saya praktekkan terlebih dahulu. Ini teman-teman bisa ke file, lalu teman-teman bisa Ctrl L, lalu ketikkan smb.2// lalu IP dari Ubuntu server. Setelah itu enter. Oke, dan di sini keluar ya, terdapat direktori yang sudah kita share, yaitu Samba 10. Jika kita klik, maka di sini connectors-nya itu anonymous. Kenapa kita menggunakan anonymous? Kenapa nggak pakai register user? Karena kita tidak mendefinisikan user apapun pada konfigurasi direktori Samba 10. Yang mana ketika kita konfigurasi file sharing di sini ya Samba 10, kita untuk base only-nya itu yes, yang mana siapa saja itu bisa connect ataupun bisa mengaksesnya, terkecuali base only-nya itu no. Lalu kita mendefinisikan user tertentu saja yang bisa mengakses file Samba 10 seperti itu. Nah, karena di sini kita tidak ada kriteria apapun, definisi user apapun yang hanya bisa mengakses file, maka di sini kita bisa connect as anonymous. Di sini kita connect. Oke, folder is empty karena memang belum ada folder apapun. Lalu di sini kita coba menggunakan CLI. Di sini caranya agak berbeda karena kita harus menginstal sesuatu tools, yaitu SMB client. Kita ketikkan saja sudo apt install SMB client. Kita masukkan passwordnya. Kita tunggu. Oke, selesai. Lalu kita bisa melihat direktori apa sih yang di-share oleh Ubuntu server ini dengan SMB client, ini L besar, lalu IP dari server 2 10.10.3, masukkan passwordnya. Oke, di sini langsung keluar dan di sini terdapat share name ataupun penamaan share apa saja yang sudah di-share oleh Ubuntu server. Karena di Ubuntu server saya men-share folder dengan penamaan share name-nya itu Samba 10 dan di sini itu tertampil ya Samba 10. Berarti itu berhasil file sharingnya. Sekarang kita akan sudo apt install tools. Enter. Kita tunggu ya. Kalau kita tidak menginstal, itu nanti akan terjadi error ketika kita melakukan mount. Oke, di sini kan sudah. Sekarang kita akan lakukan mounting, yang mana kita harus membuat direktori terlebih dahulu di Ubuntu desktop ini. Yang mana direktori yang akan kita buat itu digunakan sebagai wadah untuk seluruh file yang di-share oleh Ubuntu server. Jadi, contoh saya akan ngomong direktori yang bernama Samba 10 ke direktori folder 10 di Ubuntu desktop ini. Misal ya. Maka seluruh file yang ada pada Samba 10 itu akan masuk ke dalam direktori folder 10 di Ubuntu desktop. Di sini saya mkdir slash folder 10. Di sini tambah sudo ya. Oke, sudah. Sekarang kita akan melakukan mounting. Mount sudo mount slash lalu IP dari Ubuntu server, terus slash name share. Karena saya ingin mengambil folder yang ada pada name share Samba 10, berarti di sini kita ketikkan Samba 10. Lalu Samba 10 ini itu akan di mount ke direktori apa? Karena saya ingin ke folder 10, maka saya akan ketik folder 10. Kita enter, passwordnya. Lalu kita ls slash. Lalu di sini kita ls slash folder 10. Oke, belum ada apa-apa memang. Di sini kita akan coba touch atau membuat file pada direktori Samba 10. Di sini touch. Filenya misal lalu kita lihat pada folder 10 apakah sudah ada. Oke, berhasil ya. Di sini sudah tertampil testsamba.txt. Dan sekarang kita akan coba mengedit testsamba.txt ini dengan nano sudo nano slash folder 10 slash testsamba.txt. Nah, enter.
Oke, di sini terdapat error writing log file folder 10 test_samba.txt permission denied. Karena di sini kita melakukan konfigurasi file sharingnya itu dengan read only yes, yang mana kita bisa melihat ataupun bisa membaca. Jadi kita tidak bisa melakukan write ataupun execute. Jadi kita hanya bisa melakukan penglihatan foldernya saja. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi Samba with write, yang mana pada pembahasan sebelumnya itu kita telah mengakses Samba share dari Ubuntu client sehingga kita sudah bisa mendapatkan akses file yang di-share oleh Ubuntu server. Tetapi kita hanya bisa melihat saja atau kita hanya bisa read karena hak akses yang diberikan itu adalah read only. Nah, pada pembahasan kali ini itu kita akan coba untuk membuat direktori yang mana direktori tersebut hanya bisa diakses oleh user tertentu dan kita bisa melakukan write pada direktori tersebut. Oke, di sini saya di Ubuntu server yang pertama itu kita harus membuat direktori baru mkdir samba 20, lalu kita slash. Oke, sudah ada. Lalu kita akan konfigurasi pada nano slash etc samba smb. Lalu kita konfigurasikan sama seperti pembahasan sebelumnya, cuma terdapat konfigurasi yang sedikit berbeda. Ulang kotak. Di sini untuk share name-nya itu Samba 20. Kita tab untuk web. Tag atau direktori yang akan kita share itu Samba 20 slash Samba 20. Lalu kita tab, lalu untuk read only itu sama dengan no, karena kita ingin membuat direktori ini tidak hanya diakses untuk read saja, tapi kita bisa write juga. Lalu di sini langsung kita Ctrl X ya dan enter, lalu kita restart. Berhasil. Lalu selanjutnya adalah membuat user, yang mana user tersebut akan digunakan oleh klien untuk mengakses file yang ada pada Samba 20, sehingga nantinya ketika Ubuntu klien ingin mengakses file ini, maka Ubuntu klien harus memasukkan autentikasinya ataupun user yang sudah dibuatkan. Di sini kita bisa menggunakan perintah user 1. Lalu di sini kita buat passwordnya yaitu dengan smb passwd in_a, ini kurang spasi, lalu user 1 enter. Kita buat passwordnya 12345 enter, 12345 enter. Oke, add user 1. Nah, sekarang kita akan coba akses melalui Ubuntu desktop. Pertama saya akan mencontohkan melalui GUI. Kita ke file, Ctrl L, lalu smb // IP dari Ubuntu server enter. Oke, terdapat Samba 20 yang berhasil kita share. Di sini kita klik. Oke, di sini kita tidak bisa menggunakan anonymous karena untuk konfigurasinya itu kita tidak melakukan konfigurasi bus only yes, yang mana bus only yes itu digunakan untuk siapa saja bisa mengakses direktori tersebut. Namun karena tidak ada, maka harus melakukan dengan autentikasi. Di sini saya connect dengan anonymous. Oke, maka tidak bisa. Sekarang kita akan coba dengan register user. Untuk username-nya itu user 1. Untuk passwordnya 12345, lalu kita connect. Nah, baru ini bisa. Ini folder is empty karena memang belum ada file apapun. Nah, karena kita melakukan read only no, sehingga seharusnya kita bisa melakukan edit atau penambahan file pada directory. Kita akan coba. Di sini kita new folder. Untuk folder name-nya contoh new 1. Di sini kita create. Maka dia akan error while creating directory new 1 karena permission denied. Loh, kenapa kok permission denied sedangkan read only-nya sudah no? Untuk server kita lihat ls /enter. Di sini yang mana pada Samba 20 itu untuk akses siapa saja atau ordernya itu tidak diberikan akses untuk write, yang mana ini hanya memberikan akses write pada. Oke, di sini kita lihat yang mana pada Samba 20 itu untuk akses siapa sajanya atau ordernya itu tidak diberikan akses untuk write, yang mana dia hanya memberikan akses write pada root saja, sehingga quest ataupun user itu tidak bisa melakukan write ataupun execute. Oke, di sini kita akan melakukannya dengan mengubah permission dengan cara chmod 777 pada Samba 20, yang mana itu akan membuat full akses pada direktori Samba 20. Jadi kita akan melakukan chmod 777/Samba 20.
karena kita akan memberikan full akses pada direktori Samba 20. Sekarang kita lihat dengan ls-l/, dan untuk Samba 20 sudah full akses ya teman-teman. Oke, di sini kita akan membuat direktori new folder upgrade. Oke, maka berhasil ya. Sekarang kita sudah mendapatkan akses. Sekarang kita akan coba untuk mengedit ataupun mengemon melalui CLI. Oke, di sini kita akan membuat direktori. Di sini kita akan membuat direktori lagi dengan sudo mkdir folder 20. Folder 20 itu untuk mon. Lalu di sini kita akan mon sudo mon min username sama dengan user 1 / IP dari Ubuntu server / file share name-nya yaitu Samba 20. Lalu kita letakkan di folder 20. Enter. Kita masukkan password. Oke, berhasil. Sekarang kita lihat pada folder 20. Oke, sudah ada filenya. Sekarang kita akan coba touch atau membuat file baru pada folder 20. Kita sudo touch folder 20 /salcontoh.txt. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan aksesnya. Kita ls/folder 20. Oke, berhasil ya, sudah ada. Oke, lalu di sini kita akan sudo nano folder 20 /contoh.txt. Enter. Oke, di sini kita bisa mengedit ya. Contoh 1. Kita Ctrl X ya. Enter. Lalu di sini kita add folder 20 contoh.txt. Oke, berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan ngomong Samba secara permanen. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan mounting untuk konfigurasinya seperti ini, pada pembahasan sebelumnya ini dia, maka ini merupakan mount yang tidak permanen, sehingga ketika Ubuntu-nya itu mati ataupun device kalian mati, maka kita harus melakukan mount ulang karena nantinya dia akan hilang. Caranya agar kita bisa melakukan mounting secara permanen, yang mana itu membuat jika Blue Desktop menyala, mountingnya akan aktif. Jadi yang pertama itu teman-teman harus masuk ke dalam. Oke, di sini saya sudah ada di root. Yang pertama teman-teman harus masuk ke dalam nano /etc/fs tab. Yang mana ini itu juga kita lakukan untuk konfigurasi NFS mount secara permanen di video sebelumnya. Di sini kita ke bawah. Konfigurasinya agak sedikit berbeda dengan NFS. Ini // masukkan ID Ubuntu server /share name-nya yaitu Samba 10. Kita tab, lalu dimana kita ingin meletakkan mountingnya yaitu di /folder 10. Kita tab 2 kali, lalu chips, lalu tab underscore net dev. Lalu kita akan lakukan juga pada Samba 20 // masukkan ID-nya, masukkan share name-nya, lalu ingin diletakkan di folder 20. Kita tab 2 kali, chips, kita tab net dev. Jangan lupa di sini teman-teman mendefinisikan username-nya sama dengan user 1, masukkan password sama dengan 12345, lalu koma underscore net dev. Lalu kita Ctrl X ya, udah kita enter, lalu kita reboot. Kita tunggu ya teman-teman.
Oke, tadi jika pada proses rebootnya itu kalian diharuskan untuk masuk ke autentikasi Samba 10, itu karena pada Samba 10 sendiri itu kita tidak memasukkan kriteria untuk autentikasinya. Jadi kalian ingat pada Samba 20 itu kita memasukkan autentikasi yaitu username, user 1, lalu untuk passwordnya itu 12345. Namun pada Samba 10 itu kita kosongkan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu Pixmon Samba permanen. Di sini saya sudah masuk ke root. Di sini kita bisa cek dengan nano /etc lalu kita lihat di sini, maka kita bisa mengosongkan pada autentikasi pada Samba 10. Jadi sebelum netdev itu kita masukkan password 2 kali underscore netdev, itu artinya adalah passwordnya kosong, jadi kita tidak melakukan atau menggunakan autentikasi. Kita Ctrl X ya, dan kita enter. Oke, mungkin itu saja materi tentang Samba server. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.